bukan gimana ya, bukannya ketakutan, wah takut gimana gitu, takut kenapa-napa, enggak sih. Lebih ke arah siap aja sih Mbak, menyiapkan diri gitu loh. Jadi nyiapin tuh kayak istilahnya nanya ke orang tua, nggak mau sampai salah langkah, main ngabarin aja gitu. Untuk kondisi kandungan sendiri saat ini sudah seperti apa? Apakah baik-baik saja atau seperti apa? Alhamdulillah kemarin kondisi kandungannya pas kemarin cek yang ke-4 bulan itu, ya sempat aku share di vlog ya gitu, karena memang ke rumah sakit nggak boleh bawa teman-teman juga gitu ya, karena kondisinya lagi kayak gini, jadi aku cuma bisa share di vlog aja. Kondisinya tuh memang alhamdulillah sehat gitu, terus sehat, terus juga si dokter sih cuma bilang, wah ibu jangan stres deh, katanya gitu, happy aja, relax ya gitu. Baik, kita nanya kenapa dok kok tiba-tiba ngomong gitu kan. Pokoknya jangan stres ya bu, relax aja gitu. Terus aku bilang, oh iya dok, karena kan dengar berita COVID banyak banget kan, terus ada udah gitu kemarin tuh sempat ketemu sama temen di rumah sakit belum lama, lagi komunikasi, dia lah hamil, terus tiba-tiba besoknya tuh udah nggak ada, meninggal karena lahir. Wah aku kayak, ya berita-berita kayak gitu kan kita stres, kita lagi hamil juga kan, ketakutan. Jadi mungkin dokter langsung pas meriksa, ibu stres ya gitu. Enggak kok dok, cuma ini aja ya, jangan dipikirin, pokoknya nggak usah dibaca berita-berita kayak gitu, pokoknya dijaga aja gitu. Jadi ya udah pokoknya dibikin happy, dibuat relax, nggak usah mikir macam-macam gitu. Terus udah, tapi dari segi semuanya alhamdulillah semua sehat, anaknya sehat, berat badannya naik, terus juga jenis kelaminnya juga udah ketahuan juga apa gitu. Dia langsung udah nunjukin, dia dari umur 3 bulan sebenarnya udah nunjukin, tapi masih samar. Nah pas begitu 4 bulan dia langsung nunjukin, kayak langsung nggak diumpetin tuh langsung ketahuan sama dia, langsung ditunjukin jenis kelaminnya gitu. Jadi sekarang usianya 4 bulan ya? Iya. Mau masuk 5 bulan. Mau masuk 5 nih mas, udah 4 bulan setengah, makanya syukurannya lagi dikebut dulu. Insya Allah harus segera syukuran biar bisa didoain juga. Tapi gimana untuk kakak-kakaknya sendiri, maksudnya cukup ini juga nggak sih, antusias mau punya adik lagi gitu? Apa mungkin saya rebutan apa? Iya. Malah yang sering ngingetin untuk bacain Al-Fatihah di perutnya Mami adalah si adik Ejas. Ejas yang paling sering. Dia setiap saat jadi belum bacain Al-Fatihah, terus akhirnya dia bacain duluan. Auzubillah di perutnya, akhirnya aku sama Abang Fasih bacain rame-rame bertiga, terus diciumin perutnya bertiga gitu. Malah yang sering ngingetin si Ejas gitu. Ejas lebih sering, terus gemes banget. Suka maminya tiduran, dikis perutnya, dicium lagi. Ini dede bayi, kata dia. Ini dede bayi. Terus dia nanti kalau aku lagi makan, Mami, itu dede bayinya lagi makan ya? Kata dia gitu. Iya nih dede bayi lagi makan bareng ya? Iya. Terus nanti kalau bilang, Mami mandi dulu ya. Oh, Mami mau mandi sama dede bayi ya? Jadi dia udah tahu. Dan dia tuh, aku lagi nggak ngebayangin kalau seandainya nanti tuh kalau adenya lahir, dia tuh pasti kayak semangat dan happy banget ngelihatnya beneran gitu. Karena dia kalau ngelihat bayi tuh dia happy, senang ya saya. Untuk acara syukuran sendiri kapan yang akan dilaksanakan, bisa dibilang ini kan sedikit lagi menuju 5 bulan dan kemarin sudah tertunda. Itu kapan beberapa hari lagi sih gitu. Jadi beberapa hari lagi, insya Allah kalau nggak ini kita lagi pokoknya di dalam minggu ini kita udah harus syukuran gitu, karena semuanya udah disiapin, tinggal nunggu aja sih gitu. Dan sebenarnya kan tadinya tuh syukurannya kita nggak tahu ya COVID ini bakal kayak gini, karena kan dari waktu pertama kali ketahuan hamil, kita tuh udah ngerencanain sebenarnya syukurannya di hotel gitu. Terus udah teman-teman semua, souvenir semua udah dipesan apa segala macam. Tatonya ada tamu undangan udah di list semua. Udah di list semuanya, tempatnya apa semua udah. Tiba-tiba kita nggak tahu COVID angkanya tinggi gitu kan. Terus ada PPKM juga, jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita mengikutilah aturan itu. Jadinya mau bikin di rumah tanggal 28, Eja sakit. Jadinya ini beberapa hari ini minggu inilah kita harus udah bikin
syukurannya gitu. Jadi bajunya kembaran cuma bisa dipakai di dalam rumah doang. Padahal udah bagus-bagus bikinnya ya Allah, tapi ya udahlah. Nanti bisa buat foto-foto di terpaksa jadi akhirnya nggak ngundang teman-teman, keluarga juga tadi sempat dibilang sempat kepikiran kayaknya nggak diundang dulu ya karena lagi ketat banget kondisinya. Terus keadaannya juga lagi kayak nggak memungkinkan, jadi paling cuma ustadz aja paling ya nanti yang ada bacain doanya. Tapi tetap dekor-dekornya semua ada biar menjadi sebuah kenangan lah ya buat nanti bayinya ketika lahir. Oh ini buat ketika 4 bulanan, buat memori kita juga. Dekornya tetap ada. Tetap persiapan seperti ada tamu tapi tidak ada tamu yang datang. Souvenirnya gitu. Juga kita kirim. Seperti jadi tamu undangan yang udah kita list akhirnya cuma kirim souvenir aja. Gitu. Padahal kita udah siapin semua ya, sampai udah siapin swab antigen buat tamu-tamu yang datang tadinya semua, tapi ya udah keadaan ternyata belum memungkinkan, jadi ya insya Allah nanti akan syukuran dengan seadanya lah secepatnya. Yang penting kan doa terbaik aja dari semua teman-teman dan keluarga. Oke Kak, tadi kan Kak Fairuz sudah katanya udah mengetahui jenis kelaminnya. Kira-kira boleh nggak sih di-share ke teman-teman media, ke masyarakat lah untuk jenis kelaminnya apa sih? Nanti dulu ya, ntar dikasih tahu. Lagi masih mikir kasih tahu nggak ya gitu. Tapi dedinya nih, ntar aja lah kasih taunya. Enggak, gitu. Karena kan kemarin kan waktu terakhir periksa kan sempat bilang pas lagi di USG itu sempat bilang, dok aku mau lihat mukanya dong gitu kan. Mau lihat semuanya, kata dokternya nanti dulu, jangan lihat sekarang Pak, katanya masih belum pantas lah buat dilihat katanya gitu kan. Nanti insya Allah di bulan ke depan bisa dilihat gitu atau 2 bulan lagi. Makanya aku pengen lihat dulu sih sebenarnya, lihat dulu. Nggak pengen lihat dulu USG-nya baru, oh ya gitu. USG-nya udah jelas saya. Udah jelas, cuma pengen lihat bentuk mukanya. Iya. Nanti kayaknya nggak tahu tuh si Sony pengennya sih nanti pas lahiran aja dikasih tahu gitu. Tapi kalau untuk nama kita udah cari dan udah dapet namanya gitu. Bang Sony kayaknya pengen punya anak banyak ya. Pengen punya anak banyak gitu. Biar rame di rumah tuh gimana? Kamu siap nggak? Apa? Kamu emang mau berapa? Enggak, tapi dari kemarin selalu bilang 2. Oh, dari tahun lalu saya ditanya sama teman-teman media, pengen berapa? 2 udah cukup. Tapi ternyata Allah ngasih 3 gitu kan. Ya aku sih ya 3 ya udahlah, sekarang kayaknya udah cukup lah 3. Kemarin tuh kita ngerasa 2 tuh sepi. Iya. Karena ngerasa 2 tuh sepi. Awalnya tuh pengen 2 kan. Gitu, terus akhirnya ngerasa 2 tuh kok sepi ya gitu. Terus pas kemarin hamil yang ketiga, terus sempet nggak ada itu, sempet trauma kan gitu, kayak udah deh takut hamil lagi gini-gini, tapi tiba-tiba pas ngejalanin kesininya, ngelihat Fas makin besar, Ejas juga udah makin tumbuh lagi, terus kayak ngerasa, kayaknya kalau 3 lucu ya gitu-gitu awalnya, 3 lucu ya gitu. Terus iya lucu juga ya kalau 3. Nah terus tiba-tiba alhamdulillah kayak Allah ngedenger kali ya, terus bener-bener dikasih hamil lagi anak ketiga itu tanpa kita nggak ada program, nggak ada apa, memang Allah kasih. Jadi bertepat bener-bener dapatnya itu di awal bulan Ramadan, bener-bener hamil. Iya, itu pun nggak nyangka ya hamil, padahal kemarin mikirnya kamu habis datang bulan gitu kan, tiba-tiba ngerasa nggak enak, dia cek, ya Allah, alhamdulillah rezeki di bulan Ramadan. Mas Sony. Ya. Mas, mungkin ini terlepas dari kabar bahagia kehamilan Kak Fairuz juga nih, Mas Sony sempat mengungkapkan kesedihan terkait status ayah sambung yang disematkan ke Mas Sony sendiri. Sebenarnya kenapa sih Mas mungkin? Iya. Oh ya, aku ya itu pas di salah satu acara ya. Tahu itu di mana? Ada di acara waktu aku sama Kak Ruben. Kita lagi bahas mengenai anak dan ayah sambung gitu kan. Aku senang banget ketika hubungan aku dan Fas bisa berjalan dengan sangat baik dan masyarakat juga melihatnya dengan baik gitu itu semua. Sebenarnya nggak masalah sih ayah sambung atau apa. Cuma kalau aku ketika dibilang, karena kan banyak pujian-pujian gitu yang datang. Ayah sambung yang luar biasa, ayah sambung yang baik, Masya Allah, ayah sambung yang hebat banget, kayak gitu-gitu. Alhamdulillah gitu, senang ketika dapat kata-kata bagus dari teman-teman. Cuma kalau kayak ayah sambung, padahal aku sendiri nggak pernah menganggap
Fas itu anak sambung gitu, atau Fas itu anak tiri gitu. Aku nggak pernah menganggap itu, karena Fas, Ejas buat aku ya anak aku gitu. Nggak pernah berusaha membeda-bedakan, dan tidak pernah sekalipun terbesit di pikiran aku beda gitu, atau anak ini, anak itu, nggak pernah gitu. Cuma ketika ada sebutan ayah sambung ayah ini, rasanya sedih aja, walaupun semua komentar positif, meskipun semua komentar adalah doa terbaik gitu, ayah sambung terbaik, ayah sambung yang hebat. Cuma kayak ya aku ya ayah gitu. Dan aku juga sempat belajar kan, kalau hubungan orang anak-anak itu nggak harus dari biologis ya, tapi siapa yang bisa ngasih pendidikan yang baik, nafkah yang baik, kasih sayang yang baik, dan menjamin tumbuh kembangnya anak, itu bisa disebut juga dengan orang tua gitu. Jadi ya sedih aja sih kalau dibilang ayah sambung, meskipun keadaannya seperti itu gitu, nggak bisa dipungkiri. Tapi ya Fas anak aku, Ejas anak aku, anak yang ada dalam kandungan virus ya anak aku, that's it, itu aja sih menurut aku. Dan kita satu buah keluarga gitu. Lebih ke situ sih. Tapi tetap ya Mas Sony juga tetap minta dan mengajarkan Faas tetap untuk menghormati ayah kandungnya. Ya, karena kita sebagai orang tua pasti berusaha ngasih yang terbaik ya buat anak, dari segi pendidikan, agama, pendidikan moral, akhlak gitu kan. Sejatinya orang tua pasti akan memberikan yang terbaik gitu. Dan ketika anak dikasih mendapat sesuatu nasihat-nasihat yang baik, pasti itu kan jadi ladang pahala juga buat orang tua dan anaknya itu. Kita nggak pernah kok berusaha untuk ngajarin yang buruk-buruk gitu. Aku selalu bilang, sering banget aku bilang, kalau aku tahu apa yang dia rasain, apa yang dia butuhkan gitu. Nah, ketika kita belajar agama, mungkinlah kita berusaha untuk menjelek-jelekan seseorang. Bahkan agama apapun juga mengajarkan semua kebaikan gitu. Begitu nanti besar menjalani kehidupannya dan melakukan semua yang terbaik, ya berarti alhamdulillah kita merasa berhasil untuk itu gitu ya, sayangnya. Pada intinya tuh gini loh Mbak, bahwa kita itu dari awal tidak pernah mengajarkan hal yang buruk terhadap anak. Ya. Jadi kita nggak pernah menanamkan kebencian terhadap, maksudnya misalkan si Fas harus membenci si A, si Fas harus membenci si B gitu. Sama sekali itu kita tidak pernah menanamkan. Tapi di sini kan gini, Fas ini semakin lama semakin tumbuh dan besar gitu ya. Kita nggak bisa nutup yang namanya media gitu ya. Itu pasti terbuka semuanya gitu. Nah, itu biarkan saja dia dewasa dan dia bisa menilai sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Yang jelas sebagai orang tua kita mengajarkan yang baik, mengajarkan Fas harus bisa menghormati orang tua siapapun itu gitu loh. Even itu dia nggak kenal sama orang aja, ini bayangin ya gitu, kita mengajarkan bahwa dia nggak kenal sama orang aja, orang itu lebih tua dari dia, kita mengajarkan dia untuk tetap bisa menghormati. Dan saya selalu bilang gitu ke dia bahwa jadi anak yang baik, jadi anak yang selalu bisa menghormati orang lain gitu. Jadi sebagai orang tua kita sudah mengajarkan kebaikan. Nah, tugas kita cuma mengarahkan. Iya, kita tugas mengarahkan. Nah, apa yang terjadi, apa yang bisa Fas lihat itu kembali lagi dari sebuah proses gitu ya, proses dimana kan kita nggak buat gitu, ngerti nggak Mbak maksudnya? Kita nggak buat. Jadi kalau apa Fas bisa melihat dengan kondisi permasalahan orang tuanya di saat dia kecil sampai besar, dia melihat orang tuanya seperti apa, sama sekali nggak kita bentuk, tapi dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia bisa merasakan. Pokoknya pokoknya semenjak dia kecil kita selalu mengajarkan yang terbaik, ngasih yang terbaik. Nanti ketika dia besar, dia juga akan berpikir mana yang baik dan mana yang tidak untuk dia lakukan gitu. Iya, jadi tugas orang tua ya benar cuma mengarahkan aja, tapi selebihnya pas bisa dewasa, karena kita adalah orang tua yang tidak mau memaksakan. Termasuk salah satu misalkan cita-cita. Pas mau jadi cita-citanya mau apa, kita akan support selama itu positif. Kita nggak mau ngajarin pas sesuatu hal yang nggak baik, karena orang tua saya juga nggak pernah ngajarin saya seperti itu. Jadi apa yang terjadi, saya selalu bilang sama Fas, tetap menjadi orang baik. Saya selalu bilang itu sama dia. Tetap jadi orang baik. Dia sekarang udah mulai punya banyak fans nih gitu kan. Fansnya banyak gitu kan. Itu pun saya bilang sama dia, tetap rendah hati ya nak. Tetap jadi orang baik. Mereka adalah yang membuat abang bisa menjadi seperti sekarang. Karena cinta mereka, karena support mereka, kita bisa menjadi seperti sekarang. Saya selalu bilang kayak gitu Mbak. Jadi saya nggak pernah mau
kita tuh nggak pernah mau ngajarin dia, oh harus membenci si A, harus membenci si B, tuh nggak ada sama sekali. Jadi ya gimana ya, biarin aja anaknya tumbuh dewasa. Saya selalu bilang, saya udah pernah sering sekali bilang bahwa kita nggak bisa nutup mata sama telinganya Fas untuk melihat berita-berita yang dulu terjadi. Gitu. Jadi Fas bisa menilai sendiri apa yang baik dan buruk untuk dia nanti. Bingung ya mau nanya apa lagi. Dari saya sih cukup, Mas. Dari hot issue cukup, Mas. Mungkin ada persiapan nggak sih menyambut kelahiran anak nih yang ketiga? Ada kamar bayi mungkin, atau udah perlengkapan bayi, atau seperti apa? Atau nanti pakai yang terdahulu atau seperti apa mungkin? Nah, kalau untuk kamar bayi sendiri itu sebenarnya kan memang kamarnya sendiri itu kan mau dibuat ya Mbak, mau di kamarnya itu sebelah Ejas. Nah, tiba-tiba PPKM gitu, terus tiba-tiba COVID makin kayak gini, masukin tukang juga kita pusing. Makanya mudah-mudahan harapan kita COVID ini cepat berlalu ya gitu. Allah kasih keajaiban untuk kita semua bahwa hilang di COVID karena nggak ada yang pernah tahu, bisa besok lusa tiba-tiba dihilangin sama Allah ya. Maksudnya virus ini dilemahkan, terus akhirnya kita semua diberikan sehat, udah nggak ada lagi wabah-wabah, jadi semuanya bisa tercapai. Pengen banget punya kamar baby yang dihias-hias lagi gitu. Jadi setiap anak punya kamar masing-masing, satu gitu. Tapi kalau karena udah pengalaman ya punya bayi, nah biasanya tuh kalau udah masih bayi pasti sama maminya sampai umur 1 tahun 2 tahun tuh nyusuin kan gitu loh. Jadi aku tuh sampai gini, udah gak usah pakai box bayi yang kayu-kayu yang keren-keren itu, percuma anaknya nggak bakal tidur di situ. Anaknya kan tidur di tengah-tengah kita. Tetap gitu bakal nyusuin dan tetap tidur tuh bareng kita. Jadi udah pengalaman, jadi udah tahu nih mana yang dibutuhin, mana yang enggak. Tapi paling cuma nggak nahan ngelihat baju-baju gemes aja sih. Kalau ngeliat baju lucu, baju bayi lucu, terus dari sekarang udah mulai nyiapin kayak nanti kalau dia lahiran bajunya ini gitu, topinya ini, selimutnya ini, gitu-gitu tuh udah disiapin. Padahal masih lama ya. Iya, terus udah nyari semuanya sih gitu. Alhamdulillah udah dapet namanya juga. Nama masih menjadi enggak masih menjadi. Udah kan. Enggak, cuma itu. masih ada yang virus mau, masih ada yang aku mau. Enggak kok, udah. Udah ada namanya. Mungkin terakhir dari aku, gimana sih biasanya kan kalau anak-anak itu suka cemburu ya, apalagi punya kehadiran adik baru gitu. Kayaknya kalau misalnya keluarga Sony Virus ini nggak ada rasa kecemburuan ya untuk anak-anaknya, itu gimana sih Kak? Karena kasih sayang yang kita kasih itu sama Mbak, kita nggak bedain. Kalau seandainya memang abangnya salah ya kita akan kasih dia peringatan. Kalau adiknya yang kecil umur 3 tahun salah juga saya kasih peringatan. Abangnya ngelihat sendiri bahwa mami sama Dedi itu nggak ngebedain sama sekali. Jadi adiknya salah ya, adik nggak boleh gini ya, bener-bener ditegur. Kalau abang yang salah, abang nggak boleh gini, abangnya juga ditegur. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Dan malah justru kita happy banget, kita bener-bener ngerasain bahwa Ejas sama Fas itu nggak sabar nunggu adiknya lahir, gitu. Jadi mereka yang malah, mami ini udah berapa lama ya? Berapa lama lagi lahirnya? Udah begitu, nanti saya masih lama, nanti gitu. Gak sabar sih ngeliat ketika lahir, begitu excitednya mereka gitu ya. Mungkin pas sudah ngerasain punya adik, tapi Ejas ini loh. Gemes pasti kan, kita anak kecil, maksudnya nanti ngeliat, soalnya dia kalau ngeliat bayi di video tuh, ada bayi gemes, lucu banget gitu, ekspresi dia tuh gitu, nggak ngebayangin kalau dia punya adik sendiri. Nah itu yang pengen kita tuh kayak pengen lihat ekspresinya tuh gimana gitu. Oke, siap. Dari aku cukup, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi atau gimana? Dari hot issue cukup. Dari insert cukup. Oke, mungkin Kak boleh minta doanya mungkin terakhir untuk selamatan dedek bayinya dan keluarga, mungkin boleh sambil menutup ini semua. Ya teman-teman doain semoga
kita semua selalu diberikan kesehatan. Iya, Bang. Semoga apa yang kita harapkan, kita rencanakan, semoga semua dilancarkan, diberikan kemudahan, yang pasti diberikan kebahagiaan. Dan buat teman-teman juga tetap jaga kesehatan, pokoknya kita saling support, saling ngasih yang terbaik. Semoga semua sehat selalu, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, doain Terima kita kasih ya. buat doa dan supportnya ya buat teman-teman. Doain kita.